Jam berapa kita sampai Ketua? Hah? Jam berapa kita sampai? Dari Makassar? Jam 7 tadi. Jam 7? Setengah 7. Jam 7 baru tiba. Nggak anu jadi maksudnya aman di bagian Tapalang jalannya. Itu namanya bekas pengerjaan tuh masih tetap becek. Cuman biasa terhambat karena ada biasa mobil arah dari bawah itu agak saling saling menghalangi begitu. Kabarnya teman-teman HMI di Makassar? Sebenarnya yang paling dekat ini kalau untuk kegiatan Pleno 2. Jadi waktu untuk melakukan evaluasi terhadap program kerjaku selama 1 tahun toh. Ya alhamdulillah. Menuju Sulawesi Selatan dan Barat ini. 2 provinsi. Ya sebenarnya kalau untuk ke Makassar enak sekali Ji. Ini yang bikin capek betul-betul terkuras energi. Kalau dari Makassar tuh, dari Makassar ini ke daerah-daerahnya kayak ke Palopo, iya, ke Bone, ke Sinjai, itu yang betul-betul capek sekali. Jauh berapa jam anunya. Kalau di Sulbar enak Ji karena berapa jam kita bisa sampai. Iya betul. 2 jam sampai Mamasa. Polman bisa 3 jam. Paling lama 4 jam. Tapi kalau ke Bone, Palopo, wah, jauhnya itu masuk. kayak ke Mamuju kembali. Itu yang Iya. kadang. Tapi untuk teman-teman di Palopo ini sudah pelantikannya apa? Belum. Pi. Ini kita tunggu juga undangannya mereka untuk datang lagi ke sana. Iya. Baru ini saya lihat ramai sekali nih. Mau selesai juga masa jabatannya Pak Prof. Pak PJ. Pak PJ. Ya. Kemarin beberapa yang kemarin nih saya ikuti semua ini. Kalau saya pandangan, tapi kan memang Pak Ketua tuh beda-beda pandangan atau sebagai milenial, teman-teman di aktivis itu kan punya pandangan masing-masing. Kalau saya pribadi sih sebenarnya selama Pak Prof menjabat di provinsi ini ada kemajuan menurutku. Kalau saya ya, entah mungkin sebagai ketua Batko, mungkin ada sisi-sisi penilaian terhadap Pak Prof Sudan. Karena ini sekarang lagi panas-panasnya dibahas ini. Iya, kalau saya sebenarnya berharap Pak Prof Sudan ini tetap berada di Sulbar. Ini kita menjadi orang yang sangat beruntung mendapatkan PJ Gubernur. Ya kalau saya bilang pintar, terlalu ruang lingkupnya kecil sekali. Cerdas ya. Betul. Jadi dia pandai menempatkan posisi. Kemudian yang paling tertarik saya itu adalah keterbukaannya terhadap setiap aspirasi. Betul. Kemudian bagaimana merealisasikan aspirasi itu betul-betul itu yang membuat saya kagum dengan beliau. Dan ketika kita diskusi selalu saja ada ide yang beliau berikan sehingga kita bisa memahami bahwa yang kita sampaikan ini adalah kewenangan beliau, yang kita sampaikan ini bukan kewenangan beliau, begitu. Tapi kalau kita menyampaikan aspirasi tidak ditemui, betul, atau bahkan ditemui tapi hanya mendengarkan saja, tidak ada solusi, tidak ada saran yang diberikan atau kebijakan yang mereka lakukan ini ternyata atau aspirasi yang kita sodorkan ini bukan kebijakan mereka, kayak betul. Jadi kita bingung juga. Artinya dia mampu terima, dia kasih solusi. Iya betul. Kalau memang itu kewenangannya dia realisasikan. Kalau bukan kewenangannya dia sampaikan seperti itu. Dan itu berdasarkan aturan sehingga kita paham, langsung mengerti. Paham saya. Kenapa saya bilang ini pantas untuk jadi panutan selain daripada kecerdasannya, beliau juga memperlihatkan itu bagaimana itu menjadi orang yang santun, ya. Banyak orang yang bilang bahwa kita ini pernah berdinamika dengan beliau, saya pernah saling melakukan aksi demonstrasi dan kemudian melakukan pelaporan terhadap beliau. Betul. Dan saya kira itu juga adalah sebuah dinamika di dalam pemerintahan dan juga di dalam di dunia aktivis seperti itu. Betul. Saling memberi masukan, saran dan ya laporan itu memang naif kita kalau mendiamkan sebuah kesalahan
dan kemudian naif juga kita kalau tidak memberikan apresiasi terhadap capaian. Betul. Sempat juga ramai sekali kemarin itu. Ya, kalau Pak Zudan dalam kepemimpinannya di Sulbar ini bagus, tentu kami sebagai aktivis juga, misalkan kalau Pak Zudan ini mendapatkan pahala atau amal jariah, Mas Ahyar, kalau beliau dapat pahala yang diberikan oleh Tuhan, maka saya harus protes kepada Tuhan bahwa kami juga berhak untuk mendapatkan itu, karena kami juga ikut memberikan pengawasan kepada beliau, memberikan saran kepada beliau untuk tetap berada pada koridor, walaupun beliau sudah paham, tapi keberadaan aktivis, keberadaan mahasiswa ini juga sangat membantu beliau untuk tetap berjalan sesuai dengan koridornya seperti itu. Apalagi kalau kita mau bahas banyak sekali programnya beliau ini. Yang saya paling apresiasi ini adalah beasiswa. Itu salah satu beasiswa. Saya berkecimpung di dunia mahasiswa itu sejak 2013. Saya sudah dapat gubernur definitif dan saya sudah rasakan juga beberapa PJ yang pernah berada di Sulawesi Barat. Jangankan PJ gubernur, definitif saja tidak pernah membuat program beasiswa yang mencakup semua kalangan. Bayangkan Pak, dalam waktu 1 tahun dia mampu melahirkan program beasiswa yang betul-betul berdampak terhadap masa depan SDM kita di Sulawesi Barat. Ada beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, ada beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu, ada prestasi untuk mahasiswa yang berkecimpung di dunia aktivis atau OKP, ada beasiswa untuk ASN, ada beasiswa kepada anak-anak yang pokoknya beberapa kalangan masuk. Betul, Ini yang tidak pernah saya rasakan di kepemimpinan definitif maupun PJ-PJ sebelumnya. Bahkan Pak Ketua, saya sambung sedikit. Provinsi kita kan selama ini memang agak lambat toh. Artinya diakui itu bahwa memang provinsi kita lambat. Jadi begitu pada saat masuk, kan saya di internal Pemprov ini, ya kan? Jadi saya tahu betul bahwa bagaimana Pak Prof itu membawa pemerintahan, birokrasi pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat. Kita tahu bagaimana pola-pola yang dibangun ke pimpinan-pimpinan OPD. Apa disampaikan sama pimpinan OPD? Mas, mari kita jadikan Sulawesi Barat ramah investasi. Mari, ayo kita branding Sulawesi Barat. Mari kita jadikan birokrasi pemerintahan dekat dengan masyarakat. Ini kan, ini kami bukan orang birokrasi, bahkan kurang intens dalam berkomunikasi dengan birokrasi. Tapi kami bisa menilai di zaman beliau, kita sudah bisa lihat bagaimana proses penempatan setiap kepala OPD, pimpinan itu sesuai dengan keahlian, sesuai dengan porsi mereka. Jadi penempatan OPD-nya ini secara profesional dan proporsional. Proporsional, betul. Ya, orang yang keahliannya hukum dikasih di hukum, orang yang keahliannya di kelautan perikanan dia diberikan tempat di bidang itu. Orang yang paham tentang pendidikan, orang yang diberikan di tempat itu, seperti itu. Jadi saya melihat ini cara menempatkan ASN-nya juga proporsional. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana ASN kita dalam bekerja. Ya, saya melihat mulai ini yang dimaksud dengan pelayanan, seperti itu. Nah, siapa yang membantu mereka? Ini kan tergantung dari pemimpinan. Jadi ada pepatah seperti ini, kata bijak ya, katakan bahwa kalau pemimpinnya cerdas, bawahan yang bodoh pun akan ikut cerdas. Tapi kalau pemimpinnya bodoh, maka bawahan atau prajurit yang pintar pun akan jadi bodoh. Jadi kembali ke pemimpin, dan ketika ada keberhasilan dalam menata kedisiplinan ASN itu, jangan jauh-jauh cari siapa dalangnya itu, cari pemimpinnya. Kalau saya seperti itu. Waktu di DPR juga bagus. Di samping waktu rapat di DPR, dia bilang, Mas, kan begitu gagahnya dia tuh, Mas. Kalau capaian provinsi kita bagus, maka pertama dilihat siapa? DPR-nya. Pemerintah birokrasinya. Apa yang kita mau? Kita menginginkan kalau provinsi kita ingin kita bagus karena kita benahi. Kita harus serius. Menekan stunting,
4+1 kan programnya itu semua. Iya, betul. Pernikahan usia anak. Itu kan yang selalu ditekankan selama di pemerintahan. 4+1. Coba bayangkan, toilet bersih, ketua. Iya, iya. Ketua, toilet bersih ketua. Kalau saya bicara tentang toilet bersih, berarti kita bicara tentang, ya kalau saya sebagai organisasi yang berlatar belakang keislaman, memang kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Betul. Dan saya melihat kenapa ada program seperti itu, kita bisa melihat beliau. Saya beberapa bertemu dalam kegiatan itu, sholatnya bagus. Iya. Iya. Kemudian yang paling sholat duha saya lihat. Berapa kali kita ketemu di puasa terus dia itu. Nah, itu yang Kamis. Saya tidak tahu kalau soal puasa terus, tapi Senin Kamis itu puasa. Yang saya lihat itu soal sholat beliau. Jadi bagus memang beliau, agamanya juga bagus, serius Kak, Pak Prof ini. Betul. Artinya bukan kini mengada-ada, tapi memang ya real. Itu tadi saya bilang naif kalau kita tidak memberikan apresiasi. Mudah-mudahan dengan adanya pemimpin seperti ini, ya kita bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Betul. Saya melihat juga intrik politiknya itu sangat kurang, sehingga beliau bisa bekerja tanpa tendensi atau intervensi dari manapun. Beliau punya prestasi dan harus menempati posisi yang lebih levelnya lebih tinggi. Nah, apakah di kementerian, mungkin bisa jadi wamen atau bahkan bisa jadi menteri. Nah, tapi di sisi lain tadi saya bilang kita akan menjadi orang yang rugi kalau tidak dituntaskan sampai 2 tahun ini. 2 tahun ini. Kita akan menjadi kita akan menjadi orang yang rugi. Kenapa? Karena ya kita kehilangan pemimpin yang betul-betul tulus ingin membangun daerah. Dan ketika ada riak-riak untuk penolakan perpanjangan, seperti yang tadi kita sampaikan, maka ada pepatah juga yang pernah menyampaikan seperti ini. Kebaikan yang datang jangan menolak kebaikan yang datang, karena bisa jadi yang datang adalah keburukan. Ya, mudah-mudahan kita semua sama melihat dalam sudut pandang yang sama soal kinerja Pak Sudan ini. Kita tidak boleh, ya kita harus tanggalkan semua dulu soal kepentingan pribadi kita, kepentingan kelompok kita. Kita harus bicara tentang kepentingan daerah. Artinya kita abaikan dulu semua kepentingan politik. Kita lepaskan kepentingan politik. Ini kita mumpung ada pemimpin seperti ini, bagaimana kita satukan frekuensi kita untuk kita manfaatkan lah kan? Iya, memanfaatkan beliau untuk tetap ada di Sulawesi Barat. Kapan lagi kita memiliki pemimpin seperti Pak Prof ini? Ya, betul-betul. Nako tuh mamuju macamnya. Rugi kita kalau kita kehilangan. Itu Ji. Artinya ya, semoga ini semoga Pak Prof ini diberikan terus kesehatan. Artinya meskipun itu tadi kita bilang ketua, meskipun nanti Pak Prof nanti tidak menjabat lagi di provinsi, ya kita doakan semoga nanti beliau menempati jabatan yang levelnya lebih di atas daripada hari ini. Ya, tapi kalau saya minta, kalau bisa bertahankan dulu. Kapan lagi dapat pemimpin seperti ini, peduli terhadap semua kalangan.